Pembuatnya wis syukur katik diulet ngono. Nah, emosional ini akan menjadikan kue itu yang dimakan menjadi tidak, taste-nya tidak seberapa bagus. Inilah resep-resep di negeri akar budaya lokal Nusantara ini. Nah, untuk itulah kami berharap kepada teman-teman yang lain itu untuk bisa membedah semacam ini. Terus juga ada tetelan, ya kalau mungkin orang punya hajat, tetel itu mesti biasa ada di atas meja. Biasanya sandingan nih itu mesti tape ketan ireng gitu. Jadi tetel itu dimakan dengan tape ketan ireng. Ada juga tetel yang dibakar. Nah, semacam ini penuh kadar filosof yang harus kita sampaikan kepada generasi muda. Nah, ini yang antara lain yang kita berikan kepada generasi ini hanya sebagian kecil dari akar budaya lokal. Belum nanti kalau ngupas polo pendem, polo gemantung. Polo pendem itu adalah hasil makanan yang dihasilkan dari bawah tanah. Polo gebantung itu adalah makan yang bisa dimakan dari hasil gandul atau buah-buahan. Dan ini biasanya dipakai untuk kegiatan-kegiatan upacara. Rata-rata di Bali itu rata-rata buah-buahan ini sangat menonjol, polo gemantungnya, ya. Nah, kalau juga demikian tatanan kue jajanan pasar kalau yang disunggi di Bali itu ada roti kukus, ada apem, ada kue tok dan lain sebagainya. Dan kandungan warna itu pun mempunyai arti. Dulur papat limo panjang, menurut Pak Didik juga ada putih, ada kuning, ada merah, ada hitam, ada hijau. Demikian juga kalau kita dalam kelahiran selalu memakai jenang merah, bubur merah putih. Sama filosofnya jenang sengkolo, ya, agar kita terhindarkan dari segala hal yang tidak bagus dalam kehidupan. Nah, ini diberikan jenang sengkolo, antara lain bubur yang berwarna putih diberi warna merah. Inilah yang saya harapkan nantinya menjadi sebuah mata pelajaran bagaimana cara membuatnya, karena hari ini itu sangat penting. Dan yang tak kalah pentingnya adalah packaging, ya. Kalau kita ke pasar tradisional dengan ke pasar yang lebih elit, packagingnya yang beda, gitu ya. Sekarang ada, kalau kita mau beli yang packaging bagus, cukup pesan ke seseorang gitu yang sudah kelasnya memang kelas marketnya bagus, bukan market pasar tradisional, itu bebas bentuknya dan harganya memang beda, rasanya pun pasti beda. Nah, hal-hal semacam inilah yang kami harapkan agar masyarakat generasi ini menjadi sadar, mau kembali membongkar dan mengapresiasi tentang jajanan pasar. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan dan lain sebagainya, kami usahakan sebisa kami untuk menjawab, dan kalau kami tidak bisa menjawab, itu sebagai PR kami untuk ke depan. Matur nuwun, rahayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu. Oke, cukup menarik sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Yongki ini. Tentunya ini kita penasaran ya. Kita sebagai
generasi yang lahir di tahun 90-an, 80-an ke atas ini kadang-kadang memang tidak mengerti, Mbak, apa arti tumpeng, apa artinya klepon. Itu sudah enggak, kita hanya bisa makan, menikmati, tapi makna filosofi yang terkandung dari jenis-jenis makanan, masakan tradisional ataupun pewarnaan itu sendiri kita nggak ngerti. Nah, ini nanti buat teman-teman itu yang di belakang itu anak-anak sekolah itu cukup antusias mendengarkan. Nah, nanti boleh bertanya ya adik-adik yang di belakang sana yang memakai baju pramuka itu, jajanan-jajanan yang adik-adik makan sesungguhnya punya makna yang sangat mendalam ya. Dan itu menjadi pesan sebenarnya orang tua kepada kita. Nah, oleh karena itu buat list pertanyaan nanti disampaikan kemudian tentang kopi fermentasi ya, produk-produk kopi turunan, kemudian kalau budaya tradisional, kuliner tradisional, mana filosofinya nanti ditanyakan ke Mbak Yongki Irawan ini. Tapi kita lanjut dulu kepada Dek Fahreza, ini dokter kita juga ya. Semoga ini akan menjadi dokter yang hebat ke depannya, amin ya rabbal alamin ya. Langsung saja waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia dan juga teman-teman yang sudah hadir, kepada narasumber sebelumnya, ada Bapak Yongki dan juga Dr. Dian. Nah, saya di sini menambahi dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kalau sebelumnya Bapak Yongki menyampaikan atau menjelaskan mengenai jajanan pasar beserta filosofinya dan juga tadi ada kopi fermentasi, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana UMKM yang sudah dijelaskan di sebelumnya ini bisa tetap maksimal di masa pandemi. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Fariza Lusna, mahasiswa Fakultas Kedokteran. Sebelumnya pengalaman UMKM untuk saya sendiri juga belum banyak karena juga tidak berkecimpung di bidang tersebut. Namun di sini saya juga sedang belajar, jadi mohon maaf nanti apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Oke, mungkin langsung saja. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, selama masa pandemi ini kan sudah berlangsung selama 2 tahun. Dan 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar, itu waktu yang sangat lama. Dan pastinya mempunyai dampak yang sangat amat besar terhadap bidang industri, salah satunya UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Tidak hanya bidang industri dan juga bidang yang lainnya pun terdampak juga terhadap hal yang sama. Untuk bidang UMKM sendiri, dampaknya yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini mungkin adalah penurunan omset, lalu apabila yang terburuk itu berhenti. Jadi selama masa pandemi ini hanya ada 2 pilihan untuk UMKM, bertahan atau tereliminasi, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana dari faktor eksternal maupun internal untuk mempertahankan UMKM yang ada di selama masa pandemi. Yang pertama, untuk faktor eksternalnya sendiri yaitu berarti faktor dari luar. Faktor dari luar ini bisa, faktor internal. Untuk faktor internal ini berarti dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita bisa ada yang namanya membangun bonding. Bonding ini kita berarti membangun komunikasi antar rekan kerja, sesama rekan kerja. Yang kedua juga bekerja dengan ikhlas dan cerdas. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan kurang lebih secara singkat saja satu persatu bonding itu apa saja dan bekerja secara ikhlas dan cerdas itu juga ada apa saja. Jadi untuk membangun bonding dengan rekan kerja satu sama lain ini bisa kita lakukan seperti yang pertama yaitu merayakan keberhasilan salah satu atau beberapa rekan kerja yang memang berhasil mungkin mendapatkan prestasi atau penghargaan, itu kita bisa rayakan secara bersama. Ini gunanya untuk apa? Yaitu untuk membangun rasa kepercayaan diri sendiri dan juga orang lain dan juga lebih mengenal rekan kerja kita sendiri. Nah, karena kalau kita tidak mengenal rekan kerja kita sendiri, nanti akan diharapkan menimbulkan miskomunikasi atau hal-hal yang tidak kita inginkan.
Selanjutnya yaitu menjaga komunikasi dua arah dan juga terbuka. Ini juga salah satu bentuk bonding yang bisa kita lakukan, yaitu apabila kita